Maka cara memanggil, nama yang dipilih menunjukkan makom orang yang memanggil, menunjukkan pengenalan makrifat orang yang memanggil. Jadi siapa saja yang memanggil Allah dengan nama-nama rahasia, berarti orang ini orang-orang Rasul. Siapa yang dapat memanggil Rasulullah dengan nama yang beragam, berarti dia adalah ikhwan Rasulullah SAW. Kata beliau, jika aku memandang sesuatu, aku melihat Muhammad di sana. Saya kaget. Loh, bagaimana caranya, Syekh? Ke bahasa Arab kita bertanya. Apa kata beliau? Tiadalah engkau memandang alam kecuali alam itu terlihat asbab dia wujud. Asbab alam wujud karena Allah ingin dikenal. Pulang kampung salah satu kerinduan seseorang. Kalau kita merantau, yang pernah merantau, ini kan pernah merantau ya, Pak ini merantau ke Tanjung Priok, mana? Yang pernah merantau pasti merindukan kampungnya. Kalau malam takbiran air mata menetes, teringat indah syahdunya nostalgia waktu di kampung. Saya kira dia nangis karena ingat Allah, ternyata dia nangis karena ingat kampungnya. Tapi itu pelajaran. Jika kampung badan ini membuat kita terharu, apalagi kampung rohani. Itulah makna inna lillah. Sesungguhnya kampung kita adalah dari Allah, dari hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi rajiun. Nanti kita akan pulang kampung. Beranikah pulang kampung tapi nggak punya modal, malu-maluin? Maka pulang kampung pas saya jadi gubernur, dahsyat Pak. Coba kalau lagi biasa-biasa, pulang kampung malu. Saya ketemu orang kampung saya di Tangerang Selatan, udah hampir 40 tahun tidak pernah pulang, tidak berani pulang. Kita tanya kenapa tidak mau pulang, dia katakan saya mau pulang bagaimana, muka saya taruh di mana, orang kira saya orang sukses, padahal saya di sini susah, hidup pun masih ngontrak. Ada satu lagi, dia tidak rindu pulang, padahal dia sukses karena tidak pernah mengirim bantuan ke kampung, tidak pernah membangun kampung, tidak pernah menyapa orang kampung, tidak pernah berhari raya di kampung. Samalah kira-kira begitu. Kita tidak berani pulang kepada Allah jika tidak pernah mengingat-ingat Allah waktu di rantau dunia. Ini rantau kita. Nabi mengatakan, kun fid dunya ghariban. Jadilah engkau seperti orang asing yang merantau, au ka'abir sabil, orang yang sedang melancong, sedang merantau. Kalau kita merantau, kita tak berani banyak-banyak punya. Yang pernah keluar negeri, keluar kota sering-sering, jika banyak bawa koper, ribet keluar. Maka orang-orang yang terlalu banyak menyimpan itu kurang berbagi selama di dunia. Maka ketika dia berpindah alam, transit di alam barzakh, susah bawaannya. Nabi paling kaya, Nabi siapa? Sulaiman. Ada orang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Secara hukum qudrat iradat tertulis di Lauh Mahfuz, kekayaan Nabi Sulaiman mesti dihisab 2000 tahun. Mesti dihisab 2000
Maka Nabi Sulaiman pun minta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Sulaiman minta syafaat. Kita bukan nabi. Kita bukan nabi. Ini Pak, kain ini nanti dihisab. Ini satu lembar kain ini dihisab. Satu kancing ini nanti dihisab. Lama hisabnya. Kopiah ini nanti dihisab. Dihisab semua. Lama hisabnya. Kalau cincin ini dihisab juga, ditanya dari paman piring, selesai. Tapi yang lama ditanya nanti paman piring, cari paman piring, itu di mana? Dari mana? Lama. Tapi kalau kita menjadi ikhwan Rasulullah, saudaranya Rasulullah begitu berendah hati menyebut orang-orang di akhir zaman ikhwannya. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasai, wadidtu, aku rindu ingin bertemu saudara-saudaraku. Sahabat Nabi bergetar, alasna bi ashabika ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, bukankah kami ikhwanmu, saudaramu? Saudara, ikhwan bahasa sini apa? Benar, saudara juga? Sana, dang sana. Oh, mirip bahasa Melayu saya juga ya. Dun sana, dang sana. Kalau di Jawa kisana, oh beda lagi. Itu film Kamandano. Nabi mengatakan, aku rindu dan sanaku. Kira-kira begitu. Kata para sahabat, bukankah kami, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian ashabi, kawanku, berarti sahabatku, sahibku. Sedangkan dan sanaku adalah orang yang tidak bertemu aku, tapi dia percaya kepada aku, dia cinta kepada aku, dia merindukan aku. Semoga kita semua termasuk ikhwan Rasulullah SAW. Itu nama kita sudah ada dalam daftar qalbu Nabi. Kalau Nabi sebut ikhwani, semua deretan namanya sudah ada di qalbu beliau. Itulah yang disebut nama-nama rohani. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ana faradukum ala al-haud. Aku lebih dahulu menunggu kalian di haud, telaga aku. Itu telaga haud Rasulullah namanya Al-Kautsar. Apa namanya? Itu satu tetes kalau masuk ke dalam badan, orangnya langsung abadi. Wajahnya langsung muda. Paman Birin langsung semuda saya. Saya muda nggak paman? Muda banget. Tapi ruhnya tua. Kalau lihat ruh saya tua, ya? Namanya Hashim. Hashim tua, menjitnya Rasulullah SAW. Maka Hashim itu simbol. Ketika ayahanda saya mau kasih nama, dapatlah ilham kasih nama Hashim. Terinspirasi dari Hadratul Syekh Hashim Asy'ari. Kata kawan saya, nama kamu kok tua sekali? Saya dari dulu dipanggil orang Ar-Razi, tapi ada satu guru saya perempuan paling aneh, sudah lama hidup menyendiri, orangnya paling aneh. Hanya dia yang manggil saya Hashim, nggak pernah manggil saya Ar-Razi. Hashim, Hashim. Ketika dipanggil tuh kayak ruh itu kayak bergetar, bukan bergetar jatuh cinta, tapi kayak terpanggil ruh. Kalau yang memanggil kita dengan nama kecil, nah kemarin saya nanya sama paman, waktu kecil dipanggilnya apa? Aing.
Kalau ada orang manggil Ain di Jakarta, itu paman langsung lihat, kayaknya temanku di Sungai Jingah. Kalau di sekolah panggilannya apa? Birin. Birin ya. Oh, ketua. Jadi kalau lagi jalan-jalan, ya, ketua kelas terus ya. Oh, berarti kata orang kampung saya baga, berani. Ya pantaslah jadi ketua Kalsel ya. Dipanggil ketua, kita langsung ingat, oh kayaknya temanku sekolah nih. Maka cara memanggil, nama yang dipilih menunjukkan makom orang yang memanggil, menunjukkan pengenalan makrifat orang yang memanggil. Jadi siapa saja yang memanggil Allah dengan nama-nama rahasia, berarti orang ini orang-orang Rasul. Maka imam-imam kita terdahulu kirim kitab namanya Dalail Khairat, mengirimkan nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak nama Rasul, ada banyak nama Rasul. Siapa yang dapat memanggil Rasulullah dengan nama yang beragam, berarti dia adalah ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali saya bertemu guru saya, Syekh Abdul Rabb An-Nazari, bersama dengan Sidi Musa ini, ya, asbab dia. Maka sekarang kalau ketemu orang ahli sanad, saya bawa pun dia biar dapat sanad. Tanda terima kasih ketemu guru saya, Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Kata beliau, masih hidup mursyid Tariqat Syaziliyah Al-Alawiyah dan puluhan tariqat yang lainnya. Kata beliau, jika aku memandang sesuatu, aku melihat Muhammad di sana. Saya kaget. Loh, bagaimana caranya, Syekh? Ke bahasa Arab kita bertanya. Apa kata beliau? Tiadalah engkau memandang alam kecuali alam itu terlihat asbab dia wujud. Asbab alam wujud karena Allah ingin dikenal, Allah ingin disembah. Liya'buduni, supaya mereka menyembah aku, mengenal aku. Dan yang paling sempurna menyembah Allah hanyalah Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alam ini dicipta untuk beliau. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Lakum di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menciptakan bagi kamu semua yang di muka bumi. Oleh karena itu, ketika fisik sang Ahmad bernama Muhammad bin Abdullah berjalan di pepohonan, semua pohon menyambut dengan mengatakan, ya Nabi, salam alaik. Wahai Nabi, salam atas engkau. Beruntunglah itu pohon, beruntunglah itu batu, beruntunglah itu pasir, diinjak, dilalui, dijawab salamnya oleh Rasulullah SAW. Jika itu pohon, cabangnya, tangkainya menjadi tongkat, itulah tongkat paling mulia, tongkat paling dahsyat. Tongkat-tongkat itulah nanti yang dibagikan di akhir zaman kepada pejuang akhir zaman. Nabi SAW, coba bayangkan, jalan, pohon, batu, air, semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ada manusia bertemu Nabi justru menentang Nabi, berarti dia lebih keras daripada batu, lebih bodoh daripada hewan, lebih kaku daripada tumbuhan. Jadi manusia itu jika alim, arif kenal Allah, dia lebih mulia dari malaikat.
Jika dia jahil kepada Allah, dia lebih hina daripada binatang, lebih keras daripada batu. Maka beruntunglah orang-orang yang menghidupkan kajian-kajian tentang Nabi, salawat-salawat kepada Nabi. Setiap kali ada orang bersalawat, maka alam ini merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba aja rasa. Jadi kampung rohani kita Hadratullah. Apa namanya? Disebut hadirah. Ya, hadiratul hadirah. Hadir di hadapan Allah. Itulah kampung. Tapi untuk pulang kampung perlu tiket. Kalau mau beli tiket nggak punya nama, bisa? Untuk di bumi ada tiket KTP luar negeri pakai paspor, benar. Maka juga ada paspor langit, paspor gaib, paspor untuk menembus alam, disebutlah nama ruh. Disebut apa? Nabi Muhammad nama ruhnya Ahmad, nama jasadnya Muhammad. Nama jasadnya Muhammad bin Abdullah, nama ruhnya Ahmad Ruhullah. Nama nurnya Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Nama walayahnya, Nabi itu juga wali. Wali artinya kekasih. Muhammad Abdullah. Itulah yang kita baca setiap bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maka orang yang ingin diangkat mi'raj kepada Allah harus menjadi hamba dahulu. Hamba itu orang yang menolkan dirinya di hadapan Allah. Hilanglah jabatan, hilanglah ilmu, hilanglah maqam. Hanya ada Allah sebagai zat yang maha mulia. Hanya orang-orang seperti itu yang dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah Rasulullah bersabda, "Ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidaklah orang merendahkan dirinya kecuali Allah mengangkat derajatnya. Maka berkata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ya, nama Imam Sya'rani ini sangat berkesan di kalangan umat, sampai-sampai di Banjar, di kemarin nama kampungnya apa? Kumpul, ada kiai, ada tuan guru bernama Kiai Guru Sya'rani, ya. Alhamdulillah saya dapat ijazah spesial, ijazah musalsal bil asa, pakai tongkat. Alhamdulillah. Imam Sya'rani yang dulu namanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bukan Al-Banjari, Al-Misri. Ya, beliau berkalam, akmalun nas tawadu'an wa aktsaruhum. Yang paling tawadhu, yang paling rendah hati itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak salaman bukan berarti tidak tawadhu, tapi SOP dari panitia, ya. Kalau waktu kita luang mungkin kita salam-salaman semua, tapi karena waktu kita tidak luang, apalah daya. Yang penting kita tatap muka, ya. Jangan bersuuzon kepada panitia, jangan marah kepada siapa-siapa. Bertemu hadir pun sudah cukup. Inilah inti yang mau saya sampaikan. Jika ingin pulang kampung harus tahu tiket pulang. Maka orang mati belum tentu dia langsung pulang. Orang mati disidang dulu di alam kubur. Orang mati belum langsung ketemu Allah, kecuali dia seorang ahlullah. Saya nih kemarin datang, nggak diperiksa, ada namanya ehab. Tahu ehab?
nggak diperiksa, padahal udah disiapkan. PCR disiapkan juga, ternyata tidak diperiksa. Kenapa? Langsung orang nomor satu kirim orang menjemput dan diterima di bandara. Kalau tamu Allah, tamu Rasulullah sama lah. Ketika dia berpindah alam, maka dikirim, bahkan langsung disambut oleh rajanya alam. Rajanya alam punya kekasih namanya Muhammad Rasulullah Ahmad Ruhullah. Maka sang Ahmad, sang Muhammad juga kirim orang. Jika orangnya spesial lagi, langsung disambut oleh sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada hisab, bagasi diurus, nggak jadi diperiksa. Itulah Sayyidina Sulaiman yang seharusnya diperiksa oleh malaikat 2000 tahun berkat beliau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak dihisab. Berkah beliau punya pewaris di akhir zaman yang selalu membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sulaiman tidak jadi dihisab 2000 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut Nabiuna Muhammad Al-Fatih lima ughliq, pembuka belenggu, pembuka yang terkunci, yang seharusnya dihisab tidak dihisab. Ini kan baru di bumi, ya. Kalau di langit lebih dahsyat, di alam barzakh lebih dahsyat, mekanismenya lebih berat, hisabnya lebih detail. Gak bisa kita main-main. Di sini bisa main-main dihisab, ya. Tapi tenang, yang penting dapat stempel syafaat Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung ini hari apa ini? Kamis. Besok mau Jumat. Maka malam nanti banyak-banyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hidupkan malam-malam kita dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ada orang bertanya, lebih afdal zikir atau salawat? Ini pertanyaan tidak sahih. Pertanyaan tidak sahih. Itu pertanyaan ingin membuang-buang salah satu amal, namanya pemalas. Yang benar pertanyaannya, lebih dulu zikir atau sholawat? Itu yang benar. Sama seperti orang nanya, lebih afdal zikir atau Quran? Itu salah. Lebih dulu zikir atau Al-Quran? Kalau ada pertanyaan begitu, mana yang lebih dahulu? Zikir atau Quran? Zikir dulu. Fazkuruni azkur. Ingat dulu yang menurunkan Quran, baru baca Qurannya, baru bergetar dibacakan ayatnya, baru tambah percaya jika dilanjutkan ayat-ayatnya. Lebih dahulu salawat atau zikir? Salawat, karena zikir itu mudah, salawat itu tua. Kalau kita tidak kenal Rasulullah, tidak ada Rasulullah, adakah kita yang berzikir? Maka zikir itu adalah tetesan salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ada orang berzikir tidak bersalawat, dia tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Itulah iblis. Dia zikir dengan semua zikir alam semesta, tapi tidak pernah bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah hasilnya? Jadi wali tapi bukan wali Allah. Wali cuma dua, wali Allah, wali setan. Kalau nggak wali Allah, pasti wali setan. Kalau bukan wali setan, pasti wali Allah. Pilihannya cuma dua, nggak ada namanya antara, ya. Jadi pilihnya mana? Wali Allah, wali setan. Pilih mana?
Wali Allah berselawat kepada Rasulullah. Wali setan zikir tapi tidak selawat. Maka wali setan tambah zikir tambah angkuh, tambah zikir tambah sok suci, tambah zikir tambah sok ahli ma'rifat. Tapi kalau ahli selawat tambah merasa hina, tambah selawat tambah merasa berdosa, tambah selawat tambah bersyukur. Itulah ahli selawat. Mereka lah yang disebut Rasulullah ikhwani. Maka kita katakan, ya Allah, wahai baginda Rasulullah, jadikan kami ikhwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ila haqqillah, haqqi Rasulullah, haqqil Mahdi, khalifatillah. Al-Fatihah. Gimana Paman? Cukup. Lanjut. Sedikit lagi. Ada yang mau nanya? Tadi disampaikan, perkenalkan saya Ahmad Azizin Sero. Pak Ahmad. Saya merantau di sini. Jogja. Wajah kok wajah sipit gitu ya? Kirain mu'alaf. Alhamdulillah. Kalau tadi disampaikan Ustadz, nama lu itu demikian penting gitu ya. Karena itu tiket kita. Gimana cara kita mengetahui nama lu? Ya. Bapak bisa nggak buat KTP sendiri? Nggak bisa ya? Dikasih nama, yang ngasih nama ayah kita, didaftarkan ke Dukcapil ya. Itu bumi, itu sebenarnya miniatur alam. Sama di sana juga begitu. Yang dapat mengeluarkannya itu wali Allah yang dapat ijazah ruhani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa dibuat-buat Pak. Saya cari nama satu orangnya bisa 15 menit. Beliau kalau lagi ngasih nama 1 jam bisa 1000 orang kasih nama. Itu nama-nama nur. Ketika sang Ahmad Ruhullah Allah pandang, maka berkeringatlah Ahmad, keringatnya memancarkan cahaya. Itulah namanya Nur Muhammad. Di setiap keringatnya itu ada karakter sifat, ada sifatnya ketegasan, kebijaksanaan, bernamalah dia hikam. Ada yang bernama, yang nurnya itu bersifat kelembutan, apa nama latifah, lutf. Ada yang dia guru di sana, dia dijadikan, ditakdirkan jadi mursyid di alam Jabarut, maka bernama di dalamnya Maulana. Begitulah terus. Itu nama karakter cahaya. Nama karakter cahaya. Dan di dalam diri kita ada 1200 nama cahaya ma'rifatullah. Namun itu terkumpul dalam satu nama ruh. Nabiuna Muhammad, nama ruhnya Ahmad. Ini dalilnya sudah cukup. Apa kurang jelas? Nabi Muhammad mengatakan ana Ahmad, ana Muhammad. Ahmad isim ruh, Muhammad isim jasad. Anal mahi, mahi itu nama tugas. Ana aqib itu nama posisi beliau dari semua para nabi. Mahi menghapus semua syariat kecuali syariat beliau. Aqib penutup semua rasul dan nabi. Maka tiada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi beliau sendiri menyebutkan nama-nama, cuma saat itu beliau hanya memperkenankan beberapa nama. Kadang beliau keluarkan di waktu lain, Anal Fatih, akulah sang Fatih. Hatta Ibrahim butuh kepada futuhku. Kalau tidaklah karena aku, Nabi Ibrahim tidak bisa membawa kaumnya masuk surga. Apalagi kita. Apalagi kita. Ya, nanti jadi pasukannya aman aja, ntar didaftar namanya ya. Didaftar nama orang kampung sini, orang yang merantau sini. Siapa tahu jadi asbab untuk dapat nama ruh. Nama ruh itu Pak, kalau aslinya para wali-wali dahulu harus riyadhah latihan 30 tahun, 40 tahun baru dikasih nama. Itu pun nama rahasia dia dan Allah. Rahasia dia dan Allah. Biasanya orang-orang dahulu dipanggil oleh Rasulullah Maulana, itu namanya. Karena mereka rata-rata mursyid, dapat gelar Maulana. Tapi nama setelahnya pun mereka nggak dikasih tahu. Ada dua kosakata, dua kata, tiga kata. Itu pun mereka sudah girang. Berzikir puluhan tahun, belasan tahun, dipanggil Allah Maulana. Sekarang cukup amalkan alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim. Alif itu ahadiyatullah. Lam itu jamal kamalullah, kesempurnaan, keindahan Allah. Mim itu Muhammad Habibullah. Yakin gak? La raiba fi. Gak boleh kita kemudian syak. Jangan syak. Jangan syak dalam ilmu ini. Syak dalam ilmu ini percuma dapat nama. Ya, jadi harus yakin dulu baru minta nama. Itu yang minta ruhnya. Jadi Pak Ahmad Al-Jogjawi, benar ya? Itu ruhnya minta nama itu. Barusan pertanyaan dari ruh. Nah, nanti dekat-dekat sama orang-orang beliau. Ini mana orangnya? Syekh Bandi mana Syekh Bandi? Itu dia ngurus tapi ya. Nanti kuotanya itu langsung banyak ikhwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama-namanya sudah Nabi sebut dalam kalamnya. Ikhwani, semua deretan namanya semuanya sudah ada. Inilah untungnya hidup di akhir zaman. Tapi ujiannya juga berat. Ujiannya berat Pak. Pohon kalau tambah tinggi tambah kencang anginnya. Kadang-kadang ada benalu di tubuhnya. Ini yang paling bahaya. Tapi jika pohonnya sehat, benalunya tidak ada efek sama sekali, maka kuatkan tubuh rohani kita supaya adapun benalu-benalunya tidak berefek. Jikapun ada angin, malah dia menahan angin supaya tidak merusak sekitarnya. Mau jadi begitu ya? Itu karena si pohon di bawahnya ada akar tunggang. Si akar itu isinya tauhid kepada Allah, tiada ada syak. Baca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tidak ada syak sama sekali. Nah, banyak-banyak baca kalimah ini. Nanti akarnya tambah tunggang, tambah kuat. Kalau di bawahnya kuat, di atasnya bagus. Inilah beda orang kenal Allah dengan tidak kenal Allah. Kalau kenal Allah, dia kuatkan akarnya. Kalau tidak kenal Allah, dia bagus-baguskan daunnya. Dia poles-poles, dia cat itu rantingnya biar kelihatan warna-warni. Tapi kena angin tumbang. Tapi kalau akarnya kuat, gak akan tumbang. Ya. Jadi jangan ada keraguan dalam ilmu ruh. Ya, insya Allah. Gimana Paman? Udah jam 7. Oh.
Satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, mohon maaf. Kita melihat kehidupan ini itu melihat terus kurang lebih Islam itu sama-sama Muslim. Muslim kan. Tapi sebelum itu Muslim itu yang mau belajar kenyataannya. Ya. Jadi saya mengaitkan ke Al-Qur'an 18. Di situ Allah mengatakan manusia itu syahwat dan harta, benda, sawah ladang dan pilihan. Jadi nampaknya manusia itu sudah terbelenggu dengan masalah nafsu ini. Nah, dalam konteks ini bagaimana kita untuk supaya nafsu itu betul-betul steril. Jadi kan mata kita harus steril, telinga kita harus steril. Betul. Lisan kita Baik, harus steril. baik. Seluruh tubuh Baik, baik. Baik, baik. Ini pertanyaannya berat ini. Manusia ada 7M. Yang Muslim 1M-an. Dikit ya? Enggak, banyak. Itu banyak. Paling banyak di Indonesia. Ini kabar gembiranya. Tapi kabar buruknya, yang paling ingkar Allah paling banyak nanti juga di Indonesia. Kabar gembiranya, yang berjuang melawan mereka juga banyak dari Indonesia. Semoga kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Sudah ditakdirkan manusia linnas. Ini kata kuncinya ada nas. Nas itu insan atau bashar. Kalau bashar ini, sisi zahir kita ini ada karakter aslinya. Senang kepada syahwat, harta, wanita. Kalau wanita senangnya sama pri. Ya, Bapak pria apa wanita, Pak? Bapak senang cowok apa cewek? Yang benar, Pak. Hah? Syahwat sama cowok? Oh, sahabat cowok. Harta, kendaraan, emas, itu emang begitu. Itu nas, an-nas. An-nas itu tercipta dari 4 unsur. Api, air, tanah, udara. Tuh, 4 unsur di badan. Bahan ini Allah pakai juga untuk ciptain monyet, untuk ciptain babi sama, untuk ciptakan ikan, ciptakan kuda sama. Maka nafsu kita sama dengan kuda, sama dengan babi, nafsu nas. Walaupun badan sudah tua letoy, nafsunya masih seperti anak muda. Bapak umur berapa, Pak? 70. Kok masih kayak umur 61? Insya Allah. Barokah apa ya umurnya ya? Sehat. Sehat benar. Tapi walaupun 70 April ya, oh berarti kita sama. Saya April juga nanti 36 tuh. Setengahnya beliau ya. Alhamdulillah. Kalau bapak ini gengsi, mana mau ngaji kepada orang berumur 36. Tapi karena ruh bapak kenal ruh saya, bapak mau dengar saya. Itu ruhnya yang lagi denger. Alhamdulillahirabbil alamin. Gengsi lah paman birin karate dan 6 mau dengerin saya cuma sampai biru, sudah langsung pensiun dari karate. Dulu sampai biru doang paman.
Kita datang, pelatihnya nggak datang, dia bosan saya. Yang enak belajar silat lidah. Ini manusia, sisi basar emang begitu. Walaupun umur 70, mohon maaf, yang cantik lewat di depan, mata bapak lebih duluan daripada mata saya. Mata nafsu itu nggak pernah tua. Pengalaman. Nafsu itu tidak pernah tua. Cinta mah fulus. Seumur bapak mungkin lebih parah daripada saya. Cinta ama makhluk halus. Tahu makhluk halus? Tuh yang pakai kobil tuh nikah, haha. Ya, itu lebih dahsyat. Maka orang-orang yang sudah senior, nafsunya besar, kekuatan lemah, syariah, energi yang tadi. Ketika 4 unsur ini dipadu oleh Allah, jadilah tubuh, ada jantung, ada akal, ada otak, ada paru, ada semua di dalam tubuh. Sudah jadi, Allah tiupkan yang lain daripada tubuh. Namanya ruh. Tak khawatir, Pak. Kenapa sedikit dari 1,5 miliar itu yang mau belajar ruh sedikit? Emang sedikit. Emang sedikit. Kan Allah sendiri yang ngomong, wa qalilun min ibadiyas syakur, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang kenal aku sehingga mau bersyukur kepada aku. Sedikit. Qalil. Maka dulu ulama kita berdoa, ya Allah jadikan kami meskipun yang qalil itu. Saya dengar dan baca itu risalah Al-Qusyairiyah di zaman itu masih kecil, umur 13-14. Langsung saya angkat doa, ya Allah jadikan aku yang qalil itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk. Kalau nggak termasuk, semoga termasuk murid orang yang qalil itu. Amin ya rabbal. Sehingga nanti ketika di akhirat kita disidang, kita tinggal bilang, ya, itu guru saya, itu mursyid saya. Udah langsung aman, Pak. Oh benar, ntar ditanya dulu mursyidnya, ditanya-tanya. Ntar mursyidnya kalau nggak kenal secara fisik, dia tanya dulu, kamu murid saya dari mana? Ntar sebutin nama ruh, ya, atau sebutkan ilmu ma'rifat, sebutkan nama thariqah, diselamatin. Yang punya nama ruh langsung Rasulullah yang selamatkan, yang punya thariqah langsung mursyidnya yang selamatkan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak usah khawatir, Pak. Memang sedikit orang yang terlahir sebagai mukmin, berarti dia telah dipilih. Tapi yang kenal Allah berarti dialah yang terpilih. Bahasa Arabnya istafa, ijtaba. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Surat Asy-Syura ayat 13. Allah lah yang memilih hamba-hamba yang terpilih. Orang beriman itu sudah dipilih. Kan Allah juga yang milih, suka-suka Allah dengan masyiah kehendaknya. Tapi siapa yang menjadi orang spesial? Itulah Al-Mujtaba Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak ya, gak usah khawatir. Gimana Paman? Waktu beres? Aman? Cukup? Katanya cukup, Pak. Ya. Cukup Pak ya? Sangat kasih Paman. Ya. Oke. Untuk Bapak kita kasih ya. Assalamualaikum. Kita sebagai umat Islam terkadang ada kebingungan. Itu suka ada pengajian di mana-mana. Kita mendengarkan 77 orang, satu yang selamat. Saya pernah mendengar
belakang aja di tempat salafi itu terkadang menyalahkan kita NU semuanya tidak boleh pakai terbang, tidak boleh maulidan, sampai menyerang Muhammadiyah, bid'ah dan macam-macam. Jadi kita terkadang bingung sebagai umat tuh yang mana yang kita pegang. Terkadang kan salafi bilangnya bagus gitu loh. Tapi terkadang itu menyalahkan. Jadi kita sebagai umat ini supaya selamat hidup, terkadang saya sujud terakhir tuh ya Allah, inilah mana ini yang mana yang terbaik. Demikian itu ya. Iya. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya to the point ini. Ini sebenarnya saya menghindar. Tapi karena sudah doa dalam sujud, saya mengalami itu selama 5 tahun. Setiap sujud saya menjerit, ya Allah, kok aliran banyak sekali. Saya sudah stres, ya Allah. Tolong bimbing qalbuku, ya Allah. Alhamdulillah Allah kemudian bimbing. Ini Bapak datang sekarang itu bimbingan Allah. Surat At-Taghabun. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang iman percaya minta kepada Allah, Allah bimbing kehidupan kalbunya. Ya, disyukuri, alhamdulillah. Cuma bedanya saya dulu ngalamin remaja, Bapak ngalamin sudah tua. Alhamdulillah, nggak ada kata telat. Yang tua itu cuma tubuh fisik, ruhnya belum tua, masih remaja, Pak. Maka dia galau. Anak galau kan anak remaja. Ya, yang nggak pernah galau anak kecil, dia bingung orang galau apa ya. Tapi kalau sudah mulai galau berarti sudah mulai ada kedewasaan. Itu bagus, itu berarti mulai dewasa. Ya, selamat, sudah mulai dewasa. Ada orang ngaku dialah kelompok yang disebut Nabi. Kulluha finnar, semua kelompok 73 masuk neraka kecuali satu. Kata kelompok A, kami, kelompok B, kami, kelompok C, kami. Jawabannya gampang. Ngakulah kau keturunan Datuk Kelampayan, mana nasabmu? Ya, tinggal di sidang sama keluarganya. Ngakulah kau keturunan Habaib, mana nasabmu? Ngakulah engkau Ahlus Sunnah, paling selamat firqah najiyah, mana sanadmu? Mana? Jadi ngaku aja 1000 kali di YouTube, di ceramah, kami ini salaf, kami ini Ahlus Sunnah, kami ini kami, makanlah kami itu, ya. Yang penting kamu sanadnya mana, silsilah gurunya mana. Maka setiap kali saya ke sini, saya mengagendakan, tolong pertemukan saya dengan orang bersanad, karena itu garansi kita nyambung dengan Rasulullah SAW. Itu mereka adalah orang-orang yang dulu ngaji di Mekah semasa masih Ahlus Sunnah boleh ngajar di Masjid Nabawi, di Masjid Haram masih boleh. Ketika kelompok yang tadi Bapak sebut itu menguasai Mekah, mereka tidak izinkan orang beda faham ngajar. Maka pindahlah orang-orang itu keluar kota Mekah, bahkan pulang kembali ke Banjar. Orang Banjar ini unik. Setiap kali saya umrah, ziarah, itu kalau nggak Banjar, Lombok, Madura. Dan kemarin kita ketemu keluarga Kiai Tuan Guru Sya'rani, itu keluarganya Arabiah. Muka Indonesia, muka Banjar, tapi ngomongnya Arabiah, bahasa Arab. Bahasa Arabnya bukan bahasa Arab. Ana Al-Banjari, Ismi Ahmad. Itu mah bahasa Arab sekolah. Ini bahasa Arab orang Mekah, orang Haramain, orang Hijaz, khas, enak didengar. Saya kaget, saya perhatiin, ini
Arab sih. Kamu Arab, hidungnya enggak Arab. Hidungnya biasalah ya. Muka-muka Indonesia, matanya sipit-sipit. Tapi Masya Allah, ini pertanda dulu, bahkan sampai sekarang keluarga Banjariun, dulu mereka adalah santri-santri di Mekah. Ya, jadi dari mana cara tahu kita ini ahlu sunnah? Punya sanad atau tidak? Sebagaimana kita tahu orang nih habaib, dia punya nasab atau tidak? Gitu Pak, mudahnya, mudah sekali. Nggak usah ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku itu mah gampang. Ya, gampang ngaku-ngaku itu. Ngaku 1000 kali, nggak punya nasab, nggak punya sanad, batil. Ya, jadi ada ahlu sunnah maudhu, ahlu sunnah palsu. Ada ahlu sunnah yang sahih, yang bersanad, sanadnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah 7:30 kok masih gelap gitu. Ya. Sepertinya kampung Sungai Jingah lagi sedang terharu. Kalau diteruskan takutnya jadi haru biru. Untuk penduduk yang tinggal di sini, semua orang yang lahir di sini, semua orang yang mengurusi kampung ini, Sungai Jingah dan sekitarnya, kita kirimkan salam cinta, salam ta'zim dengan mahar surat Al-Fatihah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali itu, mohon maaf tidak dapat salam-salaman ya. Mau diculik lagi sama timnya pasukan paman ya. Salam ta'zim semua, salam hormat dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.